Setelah itu, maka 3 yang menolong kita. 1, anak yang soleh dan soleha. Tidaklah dijelaskan oleh Nabi, anakmu yang jadi kepala dinas, anakmu yang jadi wali kota, anakmu yang jadi gubernur, anakmu yang dokter. Tidak, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang saya hormati, anaknya bapak bisa tidak jadi tentara dan polisi, tidak pernah daftar Akpol atau Akmil? Bisa tidak jadi tentara? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa tidak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa tidak? Bisa, bawa sendiri kursi duduk di pekarangan. Jadi orang gila. Ya toh? Ya. Bisa tidak ibu-ibu anaknya, bapak-bapak? Bisa tidak anaknya bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin toh? Bisa tidak anak kita jadi insinyur, tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak bapak soleh dan soleha meskipun tidak jadi polisi dan tentara? Bisa. Bisa tidak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Lalu kenapa kita rasanya lebih senang anak kita jadi dokter, jadi tentara, polisi, jadi anggota DPR, dan tidak pernah risau meskipun dia tidak sholat? Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR kalau dia tidak pernah sholat, karena DPR-nya dia tidak akan bawa masukkan kubur. Tidak ada anakmu jadi dokter yang kau bayar sampai puluhan juta menyogok supaya lulus, lalu anakmu itu dokter yang tidak pernah sholat. Meskipun anak kita pengangguran atau kerjanya cuma jual-jual sayur di pasar, tapi 5 waktunya lengkap di masjid, itulah yang akan menolongmu nanti di kubur. Bapak Ibu, terutama kita yang sudah tua, mau tiap masa depan bapak dikubur, mau tahu masa depan bapak dikubur, lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu tidak pernah kau dapati pergi pengajian, anakmu tidak pernah kau lihat ke masjid berjamaah, bakal sengsaralah hidup kita dikubur nanti. Maka bapak-bapak yang punya anak, dorong anak ke masjid. Beliau juga ketua BKP RMI, ketua umum